Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Corazon Official. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Konten kali ini saya sedang berkunjung ke Museum Bekasi, yaitu Gedung Juang 45. Bagaimana keseruannya? Untuk itu ikuti terus video-video dari channel Corazon Official. Di tengah Tambun Selatan, rumah tinggi Museum Gedung Juang. Sahabat sekalian, Gedung Juang 45 Bekasi atau yang juga dikenal dengan Gedung Juang Tambun menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Bekasi pada masa penjajahan. Gedung ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Usai direnovasi, gedung ini dialihfungsikan menjadi Museum Bekasi dan bisa dikunjungi para wisatawan tanpa dipungut biaya alias gratis. Tadinya gedung tersebut hanya gedung biasa yang dibangun di era kolonial Belanda, gedung yang dulunya bernama Landhuis Tambun dan dibangun pada awal abad ke-20 oleh keluarga Kau van Tambun. Pembangunannya sendiri berlangsung selama 2 tahap, yakni pada tahun 1906 hingga 1910. Setelah Belanda terusir dari Bekasi, seorang tuan tanah keturunan Tionghoa bernama Kho On Hui menguasai bangunan tersebut hingga tahun 1942. Sejarah ini bisa kita lihat dalam buku yang berjudul Tempat dan Peristiwa Sejarah di Jawa Barat yang diterbitkan tahun 2009 oleh penulis Rohmat Kurnia. Dikarenakan terus-menerus mendapatkan desakan dari Tentara Republik Indonesia atau TNI, akhirnya gedung tersebut dijadikan sebagai front pertahanan Bekasi akhir tahun 1995. Dan kemudian pada tahun 1919 Nasional Indonesia atau TNI berhasil mengambil alih gedung Juang tersebut dan menjadikannya sebagai kekuatan Kabupaten Jatinegara sekaligus sebagai pusat komando perjuangan RI dalam menghadapi tentara sekutu. Gedung Juang Tambun yang kini sudah berubah menjadi Museum Bekasi punya banyak daya tarik tentunya. Salah satunya yakni segala bentuk ornamen gedung yang masih asli. Banyak ruangan yang menampilkan foto-foto sejarah Bekasi dari sebelum masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Di dalamnya juga terdapat banyak ruang digital mengenai sejarah gedung dan juga perannya dari tahun ke tahun. Selain itu juga ada sejarah tentang kerajaan Tarumanegara yang pernah ada di Bekasi. Ada juga ruang 3 dimensi di mana pengunjung dapat menyaksikan video perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajahan. Lalu di dalamnya juga terdapat aneka permainan edukasi sejarah yang berbentuk 3 dimensi. Dan yang ingin mendapatkan oleh-oleh bisa disiapkan di sini juga di toko merchandise yang menjual produk UMKM Kabupaten Bekasi. Museum ini dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu dari pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat tanpa dipungut biaya. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal yang menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periode hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial, pasalnya banyak spot instagramable yang sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia ini dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun. Lintasan relnya tepat berada di belakang gedung Juang ini. Dan memang tidak terlalu jauh juga dengan
stasiun kereta Tambun. Pada tahun 1943, tentara Jepang mengambil gedung ini dan dijadikan sebagai salah satu pusat kekuatan dalam menjajah Indonesia. Namun, pada masa penjajahan Jepang terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu pembantaian tentara Jepang oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, di mana tentara Jepang pada saat itu menggunakan kereta api melintas wilayah Bekasi hendak meninggalkan Indonesia melalui Udara Kalijati, Subang. Relnya dibelokkan ke rel buntu yang membuat kereta terperosok. Kemudian tentara Jepang yang sebagian besar tidak bersenjata tersebut dikarenakan mereka menyimpan senjatanya di gerbong barang, dibantai oleh pejuang Indonesia dan mayatnya dibuang ke Kali Bekasi. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, oleh KNI atau Komite Nasional Indonesia menjadikan Gedung Juang Bekasi sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Tidak hanya menjadikan kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada akhir tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang Bekasi pun dikuasai oleh Belanda setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga tahun 1949. Namun pada tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai oleh Indonesia di wilayah Tambun, diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh TNI, Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960, diantaranya DPRD sementara, DPRD Kota Bekasi, dan DPRD GR hingga tahun 1960. Pada tahun 1962 dijadikan tempat pertahanan politik oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang budayawan, Abdul Fattah, yang menjabat dari tahun 1973 hingga tahun 1983, membentuk Akademi Pembangunan Daerah atau APD di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang Tambun sebagai kampusnya. Akademi Pembangunan Desa atau APD ini pada masa sekarang telah menjadi Universitas Islam 45 Bekasi yang terletak dan memiliki kampus tersendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat atau Kalimalang di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi. Pada tahun 1999, gedung ini pernah menjadi kantor sekretariat pemilu dan dinas kebersihan serta pertamanan serta pemadam kebakaran. Saat ini gedung ini dijadikan Museum Bekasi dengan renovasi yang selesai dilakukan pada tahun 2020. Akses dari dan menuju Gedung Juang Tambun bisa menggunakan berbagai moda transportasi seperti Stasiun Tambun yang melayani KRL atau komuter lain Cikarang terletak di belakang gedung ini. Selain itu juga Gedung Juang Tambun dapat dicapai dengan angkutan kota Bekasi, angkutan perkotaan atau ELEP, tujuan Cikarang, angkutan Bekasi Kowasi K23, Kowasi K16, K36, dan K39C. Itulah sahabat sejarah singkat dari Gedung Juang di masa perjuangan, di masa penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan dan akhirnya sekarang dijadikan museum. Gedung Museum Bekasi ini terdiri dari 2 lantai, yaitu yang pertama kita memasuki dari ruang tengah, lalu menuju ke ruang atas. Di sebelah kiri gedung, kita berputar dan sambil menikmati ornamen-ornamen dan segala sejarah yang tertempel di dinding. Dan juga kita turun ke lantai 1 lagi di bagian sebelah yang lainnya. Di ruangan ini kita bisa melihat masa-masa perbanditan di daerah Bekasi tempo dulu.
Selanjutnya kita menuju ke ruangan yang menjelaskan di mana masa-masa penjajahan oleh Inggris. Di ruangan ini khusus mengenai sejarawan atau penyair yaitu Chairil Anwar dan kawan-kawannya yang merupakan juga para pejuang kemerdekaan Indonesia. Chairil Anwar kita kenal dengan sajaknya yaitu Antara Kerawang dan Bekasi yang merupakan mungkin sudah pernah singgah di tempat ini. Kemudian di sini kita lihat juga era penjajahan dari Jepang. Yang ini adalah Kyai Nur Ali yang merupakan sekarang menjadi pahlawan nasional dari Bekasi. Ini adalah teks proklamasi yang tulis tangan dan kemudian diketik, dan tulis tangan ini konon dilakukan atau dibuat di rumah sejarah yang pernah saya muat di channel Korazi Official ini, yaitu mengenai penculikan Bung Karno dan Bung Hatta 2 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita kembali turun ke lantai bawah melalui gedung sebelah kanan, namun kita nanti akan turunnya menjadi ke sebelah kiri gedung di lobi. Di area tangga ini kita bisa melihat penjelasan yang lebih detail mengenai sejarah Gedung Juang ini sendiri. Dan inilah gambar Gedung Juang tempo dulu yang pernah dibuat fotonya. Di ruangan ini kita bisa melihat beberapa orang para pejuang Bekasi
yang dulu berjuang juga di daerah Bekasi, baik merebut kemerdekaan bahkan sampai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah masa-masa pembentukan Kabupaten Bekasi. Ini adalah baju adat dari Bekasi, Jawa Barat yang lebih dominasi seperti Betawi dan Sunda. Sini kok. Aduh, ngomong. Riko. Anjing dia. Hei, Riko. Anjing serem lu. Riko anjing namanya. Baju nih. Jangan berisik. Dan ini adalah daerah belakang dari Gedung Juang yang ternyata ada kolamnya juga, namun tidak difungsikan. Baik sahabat sekalian, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe atau yang baru saja menemukan channel Qorazi Official, silahkan subscribe channelnya, di like video-videonya, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Qorazi Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.